Bab 971. Bagaimana mereka bisa membunuh tuan dari keluarga Chaffman saya? Pengawal yang tidak berguna itu tidak terlalu penting, tetapi mereka berani membunuh tuan yang sebanding dengan Raja Perang Bintang 6. Bagaimana saya harus memberitahu keluarga saya tentang ini? Damai menggeram pada dirinya sendiri. Aku harus memberitahu ayahku dan yang lainnya, bahkan jika aku harus kehilangan kedua wanita itu. Aku harus membalas dendam. Peace mengambil keputusan dan pergi ke sebuah villa besar dengan beberapa pengawal di belakangnya. Itu adalah tempat tinggal di mana keluarga Chaffman tinggal sebagian besar waktu, dan villa tempat Peace tinggal adalah tempat dia akan pergi untuk menikmati ruang pribadinya. Itu juga tempat dia menikmati waktunya dengan wanita cantik ketika dia tidak ada hubungannya. Dia selalu pergi di belakang ayah dan orang yang lebih tua karena mereka tidak suka bagaimana dia tidak melakukan pekerjaan yang jujur. Keluarga Chaffman biasanya memilih untuk menutup mata, selama Peace tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Ya ampun, Tuan Muda. Kenapa kamu kembali hari ini? Salah satu pelayan segera maju dan menyapanya setelah dia turun dari mobilnya yang diparkir. Peace berjalan 2 langkah ke depan dan menepuk pantat pelayan saat mengenalinya. Sudah lama, Jin, dan sosokmu menjadi lebih baik. Biarkan aku mengagumi tubuhmu suatu hari nanti ketika kita bebas. Bagaimana kedengarannya? Buruk. Tuan Muda, Anda semakin pandai bercanda. Anda tidak kekurangan wanita cantik, kan? Kapan Anda akan mengingat seseorang seperti saya? Pelayan itu memutar matanya ke arah Tuan Muda Chaffman dengan genit, kata-katanya agak sugestif diwarnai dengan ketidaksenangan. Meskipun perdamaian sembrono dengan wanita, dia adalah orang yang murah hati. Semua orang tahu bahwa uang yang akan mereka dapatkan untuk menghabiskan malam bersamanya sudah cukup untuk pelayan seperti mereka selama sisa hidup mereka. Terkadang, dia menghabiskan beberapa juta dalam sekali jalan. Itu menjelaskan mengapa beberapa pelayan tidak menolak tawaran Peace, mereka bahkan mengantisipasinya. Aku sedang memikirkanmu sekarang, kan, Jin? Peace menyeringai dan menambahkan dengan sugestif, oh ya, bersihkan dengan baik dan menyelinap ke kamarku malam ini. Aku akan menjelajahi kehidupan bersamamu, bagaimana kedengarannya? Tuan Muda, Anda sangat jahat. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Jin bertindak pendiam dan lari dengan wajah memerah meskipun dia pusing memikirkannya, senang dengan prospek menghabiskan waktu bersamanya. Tidak lama setelah itu, Peace tiba di ruang tamu sebuah villa besar. Pada saat itu, Tuan Chaffman dan Tuan Tua Chaffman sedang bermain catur di ruang tamu ketika beberapa tetua keluarga mengamati mereka dari belakang. Kenapa kamu kembali? Matahari pasti terbit dari sisi barat. Kupikir kamu lupa kalau kamu adalah anggota keluarga Chaffman. Kata Tuan Tua Chaffman, diikuti tawa kecil saat melihat Damai masuk melalui pintu. Oh, benar. Kudengar kau meminta 2 penjaga rahasia kami untuk pergi denganmu. Apa kau dalam masalah atau apa? Peace menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya sebelum dia bergumam, suatu masalah yang sangat besar. Kakek, para penjaga rahasia. Kedua penjaga rahasia itu, telah meninggal. Bab 972. Tidak banyak orang yang bisa menjadi penjaga keluarga Chaffman. Tentu saja, semua penjaga rahasia mereka adalah tuan sejati. Orang-orang dengan kekuatan yang sebanding dengan Kings of War bintang 4 atau 5 memenuhi syarat untuk menjadi penjaga rahasia keluarga Chaffman. Penjaga ini akan bersembunyi dalam keadaan normal, hanya mengambil tindakan ketika Chaffman menghadapi masalah besar atau ancaman. Sayangnya, hanya ada selusin penjaga keluarga ini terlepas dari kecakapan tempur mereka. Ketika Tuan Tua Chaffman kembali, dia diam-diam tidak senang ketika dia mengetahui bahwa Peace memerintahkan 2 penjaga rahasia untuk pergi bersamanya. Dia memutuskan untuk membiarkannya, bagaimanapun, karena Peace adalah cucunya. Beberapa wanita di luar mungkin menarik perhatiannya. Namun, Tuan Tua Chaffman tidak pernah melihatnya datang, bahwa Peace akan memberitahu mereka bahwa 2 penjaga rahasia mereka sudah mati. Damai, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda mengatakan bahwa kedua penjaga rahasia itu sudah mati. Sembur Master Chaffman yang terkejut saat semua mata, para Chaffman, beralih ke Peace. Lagi pula, orang yang bisa membunuh penjaga rahasia keluarga Chaffman pasti memiliki kekuatan tempur yang kuat. Poin penting adalah bahwa lawan berani membunuh 2 penjaga rahasia ketika mereka tahu Chaffman mempekerjakan mereka. Sepertinya putranya telah menyinggung beberapa orang kuat. Itu benar. Peace mengangguk, tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa mengubur kejadian ini.
Itu tidak akan berarti apa-apa jika itu adalah pengawal biasa atau bahkan pemimpin penjaga mereka yang biasa. Lagi pula, mereka kaya dan bisa mempekerjakan siapa saja, kapan saja. Selain itu, orang sekarat adalah kejadian biasa di kota Walet. Lagi pula, itu tidak disebut kota seni bela diri tanpa alasan. Namun, kematian para penjaga rahasia merupakan kehilangan besar bagi keluarga Chaffman. Tuan Tua Chaffman menghela napas dalam-dalam sebelum perlahan berdiri. Dia menatap Peace dengan tatapan tajam dan intens saat dia dengan tegas berkomentar, "Saya pikir kami telah memanjakan Anda sedikit terlalu banyak. Kami biasanya tidak mengontrol Anda ketika Anda membawa pengawal untuk pamer di depan umum, hanya meminta Anda untuk tidak melakukannya, melawan orang-orang yang kuat, tetapi sepertinya kamu baru saja melakukannya kali ini." Tuan Tua Chaffman berhenti sejenak di sini sebelum bertanya, "Beritahu kami, orang kuat mana yang Anda sakiti? Keluarga mana yang mereka miliki?" "Aku sebenarnya tidak yakin dari kekuatan mana mereka berasal," jawab Peace yang tidak yakin, tidak dapat menelusuri pikirannya. "Apa?" Anggota keluarga Chaffman saling menatap dengan cemas. "Kamu menyebabkan dua penjaga rahasia kami mati tanpa mengetahui dari keluarga kuat mana orang-orang itu berasal." Master Chaffman yang terperangah hampir pingsan karena marah. Mereka menderita kerugian yang sangat besar, namun putranya tidak mengetahui latar belakang si penyerang. "Mereka bukan orang yang kuat. Aku hanya tahu bahwa di antara mereka ada seorang pria bernama Jack dan seorang wanita bernama Selena. Ada juga seorang wanita yang memakai masker wajah." Bab 973. Peace memikirkannya dan berkomentar, pria bernama Jack dan wanita yang mengenakan topeng itu tampaknya terampil, meskipun wanita lain, Selena, tampak agak biasa. Mereka pasti bukan tandingan penjaga rahasia kita, tapi banyak pengawal kami dan penjaga rahasia kami dibunuh oleh seorang pria yang tampaknya berusia 40-an atau 50-an, dan dia adalah komandan kepala pengawal mereka. Kepala komandan pengawal mereka, sekuat itu. Tuan Tua Kaufman mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Seberapa kuat dua penjaga rahasia yang kamu bawa?" "Kemampuan tempur mereka setara dengan Kings of War bintang 6, kata Peace, senyum pahit di wajahnya saat dia melanjutkan, "Itulah sebabnya aku sangat terkejut bagaimana mereka dibunuh dengan begitu mudah. Dugaanku adalah bahwa orang tua itu setara dengan 7 atau bahkan 8 bintang Raja Perang." "Kamu." Tuan Tua Chaffman merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya saat dia menunjuk dengan tajam ke Peace, berkata, "Para penjaga rahasia yang telah meninggal itu sangat kuat." "Ya Tuhan, orang-orang yang kamu sakiti ini pasti dari kelas 2, keluarga bangsawan setidaknya." "Kakek, aku tidak meminta ini. Bagaimana aku tahu bahwa mereka akan begitu kuat? Sai, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku menyarankan agar kita segera mengakhirinya atau kita akan dipermalukan karenanya. Yang lain akan menertawakan kita ketika mereka mendengar tentang ini." Perdamaian tidak bisa menahan diri dan mencoba menghasut Tuan Tua Chaffman. "Apakah kamu pikir mereka tidak akan memiliki tuan lain yang membantu mereka ketika seorang komandan kepala mereka dapat membunuh dua tuan kita? Kami kuat, itu benar, tetapi keluarga kami hanyalah keluarga bangsawan kelas 2. Jika kami melanjutkan menyelidiki masalah ini, pihak lain mungkin membunuh banyak orang kita jika mereka bertindak putus asa, bahkan jika mereka hanya memiliki master yang sebanding dengan Raja Perang bintang 7 atau 8. Pada saat itu, kekuatan kita akan sangat melemah. Aku khawatir akan sulit bagi kita untuk terus tinggal di kota Walet ini." Salah satu tetua keluarga Chaffman angkat bicara setelah menilai situasinya. "Namun, bukankah orang lain akan menertawakan kita jika mereka mendengar tentang ini?" Pemuda lain dari keluarga Chaffman menimpali dan menyuarakan pikirannya. "Selain itu, aku belum pernah mendengar tentang Jack White yang kuat di kota Swallow." Dia kemudian menoleh ke Peace dan bersikeras, "Tuan muda, Anda harus tahu seberapa besar tempat mereka tinggal, kan? Tidak terlalu besar, sekitar 20 villa bersebelahan. Sepertinya mereka tidak terlalu mengancam, dan saya tidak melihat banyak pengawal," jawab Peace setelah mengingat informasi yang dia miliki bersamanya. "Tentu saja, wanita dengan topeng wajah itu cukup terampil. Tuan muda Quinton." Caleb Quinton menyinggung ketiganya sementara paman keduanya, King of War Hunter Moore ingin membantunya membalas mereka, masker wajah dengan mudah mengalahkannya. "Pemburu Moore." Tuan Chaffman mengerutkan kening. "Dia adalah Raja Perang bintang 3. Sepertinya wanita yang Anda sebutkan adalah seorang master dengan kemampuan bertarung yang sebanding dengan Raja Perang bintang 4 atau 5. Saya yakin bahwa wanita ini dan pria yang lebih tua yang Anda sebutkan beberapa saat sebelumnya,
adalah orang-orang yang tidak boleh diseberangi. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti ini pergi, tapi aku mengerti bahwa kita juga tidak bisa bertindak gegabah karena kita tidak tahu banyak tentang mereka. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kita mungkin akan menyesalinya nanti. Tuan Tua Chaffman terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Damai, jangan memulai apapun dengan mereka, mengerti? Saya akan mengirim seseorang untuk memeriksa latar belakang mereka. Jika mereka adalah orang-orang kuat dari tempat lain dan berada di sini untuk perjalanan, kita mungkin menderita konsekuensi dari menyinggung mereka. Kakek benar, kita harus menyelidiki latar belakang mereka dan bergerak setelah kita tahu lebih banyak tentang mereka. Damai tersenyum malu. Meskipun dia ingin membawa orang untuk mengunjungi Jack dan yang lainnya, dia tidak bisa melakukan apapun selain mengakui nasib buruknya untuk saat ini. Bab 974 Selena diliputi kekhawatiran malam itu, terbukti dengan kerutan di wajahnya saat dia berbaring dengan Jack di tempat tidur. Sayang, menurutmu keluarga Chaffman akan kembali dan membuat masalah bagi kita. Bagaimanapun, keluarga Chaffman jauh lebih kuat daripada keluarga Caleb. Ini adalah keluarga bangsawan kelas 2, dan keluarga bangsawan kelas 2 dari kota Swallow jauh lebih kuat daripada keluarga bangsawan kelas 2 di kota kecil seperti Eastfield. Itu akan tergantung pada seberapa pintar mereka. Aku tidak bisa menahannya jika mereka cukup berani untuk membuat kita kesulitan ketika mereka tahu bahwa kita memiliki tuan yang kuat bersama kita di sini. Jika mereka pintar, mereka akan menang, bertindak begitu gegabah seperti itu. Bagaimanapun, kita baru saja mencapai kota Walet, dan kurasa mereka tidak tahu banyak tentang siapa kita atau semacamnya. Datang jawaban acuh tak acuh Jack, disertai dengan tawanya sendiri. Itu benar. Selena tersenyum dan berbaring di dada Jack. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya lagi, Hubi, kapan kamu akan bertemu ayahmu? Untuk itu, Jack menawarkan senyum masam. Beberapa waktu kemudian, aku masih menyelidiki sesuatu yang lain di sini. Sayang, sepotong sisik naga muncul di kota ini. Aku cukup tertarik, jadi aku berencana untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Benarkah? Apakah benar-benar ada naga di dunia ini? Selena mengerutkan kening mendengar kata-kata Jack. Kau yakin itu sisik naga dan bukan sisik hewan lain? Sayang, ada lebih dari sekadar naga di dunia ini, dan aku yakin kamu akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka di masa depan. Meyakinkan Jack sepenuh hati. Benarkah? Aku takut mereka akan menakutiku di siang hari. Itu hewan mitos. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar terlihat seperti itu, dan apakah dia memakan manusia. Datang jawaban Selena, meskipun dia tidak terlalu memikirkan ide seperti itu. Aku naga, dan aku akan memakanmu. Sambil tertawa terbahak-bahak, Jack berbalik dan menekan Selena di bawah tubuhnya. Das, ini sudah sangat larut dan kamu masih ingin melakukannya. Blues membakar wajah Selena saat Jack menciumnya dalam-dalam. Pada saat itu, di keluarga White, Patronum ke-9, Brenton White datang ke arah Lily. Bagaimana hasilnya? Apa kemajuan mengirim orang untuk membunuh Jack? Sekarang kita tahu di mana mereka tinggal, tidak perlu banyak waktu untuk pergi ke sana dan membunuh mereka, kan? Lily bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat Patronum ke-9 datang. Brenton tersenyum pahit sebelum berkata, Nyonya, Jack, dan yang lainnya telah meninggalkan Eastfield. Apa? Mereka sudah pergi. Lily bangkit dari tempat duduknya mendengar berita yang disampaikan Brenton. Kemana mereka pergi? Apakah Anda tahu? Kami belum tahu. Ketika orang-orang kami datang ke kediaman, mereka menemukan bahwa rumah itu kosong dan orang-orang pergi, dan mereka menemukan bahwa Jack telah melewati beberapa orang. Setelah orang-orang kami terbunuh, kuat orang-orang dari luar negeri datang mencarinya, tetapi mereka dibunuh oleh Jack. Selain itu, dia juga menyinggung keluarga kuat dari Jin City, keluarga Lambert, dan mereka diam-diam meninggalkan Eastfield karena mereka menyinggung keluarga yang begitu kuat. Bab 975. Patronum ke-9 tersenyum pahit dan melaporkan temuannya. Mereka diam-diam meninggalkan Eastfield. Ekspresi Lily berubah menjadi tidak suka. Apakah orang itu berpikir untuk datang ke keluarga White setelah dia menyinggung orang-orang kuat dari kota Jin? Dia mungkin mencoba mencari perlindungan di bawah keluarga White setelah membuat marah orang-orang kuat dan dibiarkan tanpa banyak pilihan. Dia mungkin mencari perlindungan dari keluarga. Kami tidak tahu itu. Saya mendengar bahwa mereka menyelinap keluar kota di tengah malam, dan orang-orang kami tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Saya khawatir mereka akan pergi ke keluarga White. Jika demikian,
mereka mungkin akan tiba dalam 2 hari lagi. Patronum ke-9 mencemaskan kemungkinan itu. Lagi pula, dia telah mengambil uang yang dimaksudkan untuk Jack dan bahkan menerima banyak uang dari Lily. Keluarga Lagorio awalnya tangguh sementara tuan muda tertua mereka sangat berbakat. Semua orang yakin bahwa dia akan menjadi tuan bagi keluarga White dan, karena semua ini, dia cukup berani bekerja untuk Lily, dengan keyakinan bahwa Jack tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Dia tidak pernah berpikir perubahan mendadak seperti itu akan terjadi, dan itu membuatnya khawatir. Dia berpikir untuk memilih Jack untuk membunuh Jack dan Joan. Itu akan dilakukan secara diam-diam, mengubur semua hal lain yang telah terjadi selama bertahun-tahun secara efektif. Sayangnya, dia tidak pernah menyangka anak buahnya akan kembali dengan tangan kosong. Jack dan yang lainnya sudah meninggalkan Eastfield. Kita tidak bisa membiarkan orang itu mencapai keluarga White. Lily sedikit khawatir. Dia memikirkannya dan memerintahkan, kirim lebih banyak orang dan tempatkan mereka di jalan utama menuju keluarga White. Bunuh Jack, Joan, dan yang lainnya di depan mata. Baiklah, kita tidak bisa membiarkan mereka datang ke keluarga White hidup-hidup, atau akan ada masalah. Patronum ke-9 segera mengangguk dan bersiap untuk mengatur bawahannya sesuai dengan itu. Namun, Lily menghentikannya setelah dia berjalan 2 langkah menjauh. Patronum ke-9, ingatlah bahwa orang-orang yang Anda kirim harus mematuhi Anda dan merahasiakan semuanya. Apakah Anda mengerti? Baik Nyonya. Patronum ke-9 membuat gerakan hormat sebelum dia pergi. Dia harus segera membuat pengaturan yang relevan atau akan sulit untuk membunuh Jack ketika dia dan perusahaannya datang. Keesokan paginya, Lana datang mencari Jack. Tuan, apa yang terjadi pada senior cukup merepotkan. Kami telah melakukan penyelidikan tetapi tidak menemukan apapun yang berguna. Namun, saya tahu bahwa dia dulu tinggal di hotel dan melakukan kontak dengan pasukan bawah tanah yang kuat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ekspresi dan mata Lana menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Dia melakukan kontak dengan pasukan bawah tanah. Mungkinkah skala naga ada di tangan beberapa orang kuat di antara pasukan bawah tanah? Jack memikirkannya dan menduga, pasukan bawah tanah tidak melakukan bisnis yang serius. Namun, karena senior Anda mengatakan bahwa itu adalah jebakan, saya yakin mereka pasti akan menghubungi kami atau menemukan cara untuk menemukan kami. Lana memikirkannya dan berkata, maksudmu kita tidak perlu terburu-buru. Iya, kirim saja beberapa orang dan tanyakan. Saya yakin pihak lain akan menghubungi kami saat mereka bisa. Tentu saja, orang-orang kami juga harus menyelidiki masalah ini, atau mereka mungkin tidak akan menemukan kami. Jack mengangguk dan meregangkan tubuhnya. Saya ingin melihat siapa itu, mencoba menentang saya. Saya tidak takut pada siapapun di dunia ini selain dari keluarga yang benar-benar tertutup. Bersambung.